Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Malam Pertama dengan Dua Istri, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Dengan langkah gontai, aku pulang ke rumah baruku. Aku sampai dan mendapati pintu tertutup rapat. Aku mencoba membuka tapi tidak bisa. Sepertinya pintu terkunci dari dalam. Tok tok tok. Mel, buka pintunya dong. Aku sudah pulang. Aku berteriak sambil mengetuk pintu. Mel, buka dong, seruku lagi. Tidak usah masuk. Malam ini kakak tidur di luar saja, seru Melati dari dalam rumah. Jangan beginilah Mel, malu dilihat tetangga. Ini juga sudah maghrib, seruku. Biarkan saja, aku tidak peduli, ucapnya dengan ketus. Aku memutar otak mencari akal. Aku tinggalkan depan pintu lalu melangkah cepat menuju pintu samping. Pintu samping pun ikut terkunci. Aku beralih ke pintu belakang dan ternyata pintu belakang pun terkunci juga. Dan akhirnya aku kembali lagi ke pintu depan. Mel, buka pintunya, seruku memelas. Tidak akan. Aku sakit hati dan malu karena dirimu dan Mawar. Kalian enak-enak naik tandu sementara aku tidak. Kamu pilih kasih, serunya lagi. Aku juga tidak tahu jika keluarga Mawar bawa tandu. Itu bukan kemauanku, tapi kemauan keluarga Mawar, ucapku. Alah, bohong, serunya. Sumpah Mel, sumpah, seruku sungguh-sungguh. Jika begitu, mengapa tadi kakak tidak menolak? Mengapa kakak justru terlihat girang dan bangga, sampai-sampai mengabaikan diriku? Seharusnya kakak tadi menolak untuk naik bersama Mawar ke tandu itu. Sebaiknya kakak diam saja bersamaku. Ucapan Melati benar-benar tidak masuk akal. Apa kata orang jika aku menolak naik bersama Mawar? Mawar juga istri saku. Dia juga berhak atas diriku dong. Semakin lama Melati semakin egois. Kenapa kakak diam? Serunya lagi. Tidak apa-apa Mel, tapi ucapanmu tadi sangat aneh. Ya tidak mungkin aku menolak Mawar karena dia juga istrimu, sama seperti dirimu, ucapku akhirnya. Oh, jadi kamu lebih memilih si kerempeng itu ya? Jika iya, mengapa tidak pergi saja ke tempatnya? Sana, pergilah ke tempat Mawar. Baiklah, jika itu memang keinginan kamu, aku akan pergi ke Mawar sekarang juga, ucapku. Tidak, awas saja jika kamu benar-benar pergi. Hah? Sungguh wanita yang sangat aneh. Dia yang menyuruh, dia pula yang melarang. Jangan pergi, serunya lagi bersama dengan terbukanya daun pintu. Kenapa sih Mel? Membuka pintu saja harus dengan main drama dulu, keluhku sambil melangkah masuk. Sudah, jangan banyak protes, sambut Melati dengan judesnya. Aku diam dan melangkah melewati Melati yang terus saja menggerutu. Hingga aku sudah masuk ke kamar mandi, dia masih saja menggerutu. Dia masih saja kesal dengan kejadian tadi sore. Mel, aku lapar. Apa ada nasi dan lauk? Tanyaku begitu aku keluar dari kamar mandi. Nasi dan lauk? Tanyanya. Dia terlihat bingung. Iya, apa kamu tidak lapar juga? Tanyaku lagi sambil melangkah masuk kamar untuk mengganti baju. Aku juga lapar, tapi di sini tidak ada makanan apapun, serunya dari luar kamar. Aku berganti pakaian dengan cepat kemudian keluar kamar mendekati Melati. Tunggulah di sini. Aku akan mengambil nasi dan lauk di rumah ibu, ucapku sambil mencubit gemas pipi tembamnya. Tidak, kakak tidak boleh pergi ke sana, serunya. Kenapa? Tanyaku. Aku tidak mau kakak bertemu dengan Mawar, jawabnya ketus. Jika begitu biar kamu saja yang pergi, ucapku kemudian. Aku malu pergi ke sana untuk meminta nasi, jawabnya sambil menunduk. Lah,
Lalu bagaimana dong? Lambungku sudah terasa perih loh, ucapku sambil mengelus perutku yang rasanya sudah melilit-lilit. Telepon ibu saja, biar dia yang mengantarnya ke sini, ucap Melati dengan raut ragu. Sebenarnya usulannya bagus juga, tapi apa tidak terlalu berlebihan meminta ibuku mengantarkan kami nasi, sementara kami bisa mengambilnya sendiri? Aku tidak enak seperti itu, Mel. Kesannya kita terlalu manja lah, tolakku akhirnya. Kita kan pengantin baru, jadi wajarlah bila dilayani, Melati bergumam. Aku tidak enak sama ibu, Mel, tolakku lagi. Jika tidak enak pada ibu, minta orang lain kan bisa, ucapnya lagi. Sini HP-mu, biar aku suruh Mawar saja yang mengantar nasinya. Dengan ragu aku mengeluarkan HP dari saku celanaku, kemudian memberikannya pada Melati. Melati mengambil dengan cepat, kemudian mulai mencari-cari kontak Mawar. Mana sih nama Mawar kok tidak ada, serunya Ketut setelah cukup lama mencari. Saat ini rasanya aku ingin memiliki ajian pengilmuan agar aku bisa menghilang dari hadapan Melati, karena aku yakin dia akan murka bila tahu kontak Mawar tersimpan dengan kata apa. Ada kok, jawabku gugup. Tidak ada. Kakak menyimpannya dengan nama apaan sih? Tanyanya lagi. Cari Nyonya saja. Kakak lupa menyimpannya dengan nama apa, ucapku berbohong. Pelan aku melangkah menjauh dari Melati. Aku memilih jalur aman. Bila nama kontak Mawar sudah dia temukan, dia pasti akan mengamuk. Aku akan langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Kenapa kakak menjauh? Bentakan Melati membuat langkahku seketika berhenti. Aku mau ambil Anu di kamar, ucapku berbohong. Kemari, carikan kontak Mawar. Aku tidak bisa menemukannya. Aku juga tidak hafal Nyonya. Melati menyodorkan HP pada aku. Dengan ragu dan bimbang aku mengambil juga HP yang disodorkan Melati. Dengan pelan karena sengaja mengulur waktu, aku mencari-cari kontak Mawar. Aku kemudian mendapat ide untuk mengganti saja nama kontak itu. Kenapa sih lama sekali? Tanya Melati sambil mendekat, dan ikut pulang melihat layar HP. Dan ya, gagallah niatku. Ini dia nih. Aku ke belakang dulu. Aku kebelet pipis. Dengan cepat aku memberikan HP pada Melati. Aku kemudian melesat pergi. Tunggu. Baru saja aku berlari setengah jalan, Melati berteriak. Jadi kontak Mawar kamu simpan dengan nama cinta sejatiku, sedangkan kontakku kamu simpan dengan nama gadis genit. Apa yang kamu pikirkan dan semua ini? Hah? Biar aku jawab nanti saja, Mel. Saat ini aku kebelet pipis. Tanpa peduli apapun, aku lanjut melesat pergi menuju belakang, masuk WC dan menutup pintunya rapat-rapat. Bahkan aku mencantelnya juga. Karun! Dari dalam WC aku masih bisa mendengar teriakan Melati. Dan sesaat kemudian aku mendengar derap langkah kaki menuju tempatku. Dor. Buka pintunya. Aku ingin penjelasan kakak tentang semua ini. Ya, malangnya nasibku. Ternyata Melati menyusulku sampai ke depan WC. Sabar, Mel, aku sakit perut. Aku sedang BAB. Aku berbohong, sengaja aku mengejan suaraku seolah aku benar-benar sedang membuang hajat. Jangan berpura-pura. Cepat keluar saja dan jelaskan semuanya, seru Melati. Aku tidak pura-pura, Mel. Aku benar-benar sakit perut. Aku diare, keluhku. Aku tahu kakak berbohong. Cepat keluar atau aku dobrak pintu WC-nya. Melati malah mengancam. Karena tidak mau ada keributan yang lebih besar lagi, akhirnya aku keluar juga. Dengan langkah pelan seperti langkah penyu, aku menghampiri Melati yang sudah berdiri tegak dengan wajah sangar. Katakan, semua ini maksudnya apa? Ucap Melati sambil menyodorkan HP-ku. Jangan marah, Mel. Kontak itu aku buat 1 tahun yang lalu. Saat itu kita belum jadian. Waktu itu kamu memang sedang centil-centilnya, suka menggodaku saat Mawar kebetulan pergi kalau kami sedang VC. Apa kamu ingat itu, Mel? Aku menerangkan dengan sungguh-sungguh, karena memang seperti itulah kejadiannya. Melati diam. Dia kemudian senyum-senyum tidak jelas. Ya, mungkin dia ingat bagaimana centilnya dia dulu menggoda diriku. Hingga akhirnya aku pun tergoda dan kami jadian diam-diam di belakang Mawar. Lalu mengapa kontak Mawar tersimpan dengan cinta sejatiku? Mengapa pula kakak tidak mengganti kontakku dengan nama yang lebih indah? Kembali Melati membentak. Kakak selalu lupa, Dek, ucapku karena kenyataannya memang begitu. Kakak bohong. Kakak pasti sengaja berbuat begini. Kakak tidak mencintaiku. Selama ini kakak telah menipuku, ucapnya lagi sambil sedikit terisak.
Kenapa bicara seperti ini sih? Jika aku tidak mencintaimu, lalu mengapa aku menikahimu? Malah kamulah yang lebih dulu aku ambil, walaupun Mawar yang sudah lebih dahulu aku pacari. Jawabku dengan cepat. Melati terseduh tapi dia tidak berkata lagi. Sepertinya dia mengerti dengan apa yang aku ucapkan. Apa benar kakak lebih mencintai aku daripada Mawar? Tanyanya kemudian. Aku bingung harus menjawab apa, karena hatiku sebenarnya lebih condong pada Mawar. Tuh kan, kakak bohong. Kakak tidak pernah mencintai aku. Kakak hanya mencintai Mawar. Melati malah meraung. Aku menjadi bingung. Bila berkata jujur akibatnya akan semakin runyam. Sepertinya aku harus berbohong saja. Jangan menangis sayang. Kakak tentu lebih cinta sama kamu kok, ucapku akhirnya. Bohong, rujuk Melati. Benar sayang, sumpah, seruku akhirnya. Mendengar kata sumpahku, mata Melati berbinar. Dalam sekejap air matanya mengering. Dia tersenyum lebar dan terlihat sangat bahagia. Sementara diriku resah karena telah bersumpah-sumpah padahal itu tidak benar. Ya Allah, kata sumpah tadi hanya pura-pura. Hamba terpaksa melakukan ini. Ya Allah, ampuni hamba, lirihku dalam hati. Ayo kita masuk saja, ajak Melati kemudian. Melati menarik tanganku kemudian menggelayut manja di lenganku. Aku berdebar tidak karuan. Sepertinya malam ini semuanya akan sukses. Sepertinya malam ini tidak akan ada kendala lagi untuk kami melakukan malam pertama. Aku tersenyum mesum, kemudian merangkul Melati dan berjalan cepat menuju kamar. Begitu tiba di kamar, perutku kembali terasa melilit kelaparan. Sepertinya aku tidak akan bisa melakukan apa-apa bila perut ini belum terisi. Mel, aku lapar, keluhku. Aku juga, sambut Melati pula. Ternyata dia kelaparan juga seperti diriku. Lalu bagaimana Mel? Apa aku harus pergi saja mengambil nasi? Aku janji tidak akan bertemu dengan Mawar lah, ucapku. Aku tidak sudi, dengus Melati. Telepon ibu saja, ucapnya lagi. Karena rasa lapar yang tidak bisa ditahan lagi, akhirnya aku menelpon ibuku juga. Aku mengeluh kesal dalam hati. Andai aku tahu ujung-ujungnya akan menelpon ibuku juga, aku tidak perlu ribut-ribut sejak tadi. Andai sejak tadi aku menelpon ibuku, mungkin saat ini kami sudah kenyang, atau bahkan saat ini kami sudah bisa bermalam pertama. Bu, seruku begitu panggilanku diterima. Iya nak, ada apa? Tanya ibuku. Kak, kami lapar bu, bisakah ibu mengantarkan kami nasi? Pintaku dengan rasa sedikit malu. Astagfirullah, jadi kalian belum makan? Mengapa tidak semenjak tadi? Ya ampun, bisa-bisanya ibu melupakan kalian. Ibuku malah heboh. Bukan cuma ibuku yang heboh, suara-suara lain juga terdengar sama hebohnya. Kami malu bu, ucapku kemudian. Bodoh. Kenapa harus malu di rumah sendiri? Apa kamu mau membuat keluargamu ini digosipkan orang karena tidak mengurus dan memberi makan menantu? Seharusnya sejak tadi kamu menelpon ibu, jangan menunggu menantu ibu kelaparan. Kali ini ibuku malah mengomel. Marahnya nanti sajalah bu, setelah kami kenyang, sungutku kemudian. Sudah, matikan saja HP-nya. Tunggu di situ, ibu akan mengantar nasinya buat kalian, ucap ibuku kemudian. Aku dan Melati tersenyum lega. Sebentar lagi perut keroncongan kami akan terisi. Kami menunggu dengan hati tidak sabar. Berulang kali aku menengok pintu tetapi tidak juga ibuku datang mengetuk atau memanggilku. Setelah kami menggerutu kesal barulah pintu diketuk. Tok 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 tok. Tanpa basa-basi aku bergerak cepat lari menuju pintu, lalu membukanya dengan cepat pula. Begitu pintu terbuka aku terkesima karena yang mengantar nasi ternyata Mawar, bukan ibuku. Mawar? Seruku. Ini nasi dan lauk untuk kalian, ucap Mawar pelan sambil menyodorkan nampan yang dia bawa. Mengapa kakak malah menyebut-nyebut Mawar sih? Teriak Melati dari belakangku. Dia berteriak karena tidak tahu Mawarlah yang mengantar makanan. Melati mendekat. Dia kemudian menyeringai begitu melihat ada Mawar di depan pintu. Dengan cepat Melati merangkulku seolah tidak mau aku direbut Mawar. Oh, kamu ada di sini ya War? Tanyanya kemudian. Iya, aku mengantar makanan untuk kalian, ucap Mawar dengan santainya. Mengapa kamu baik sekali War? Atau kali ini kamu juga mencampur obat dalam makananku? Ucap Melati sambil mendelik. Aku tidak pernah berbuat seperti itu Mel. Ya sudah, aku pulang dulu. Aku lelah mau istirahat, ucap Mawar kemudian sambil berbalik badan.
Aku biarkan Mawar pergi dan aku menuruti ketika Melati menyaritku masuk. Mengapa Mawar yang mengantar makanan sih? Apa kakak yakin jika dia tidak menaruh racun di makanan ini? Bentaknya kemudian setelah kami berada di dalam. Aku lapar Mel, aku tidak peduli di sini ada racun atau tidak. Aku juga yakin tidak mungkin Mawar akan berbuat sejahat itu. Ucapku sambil duduk dengan cepat dan aku melahap makanan yang ada di depanku. Melati merengut. Sepertinya dia tidak berani memakan makanan yang dibawa Mawar. Ayo, makanlah, seruku padanya. Tidak, makanan ini pasti ada racunnya. Melati bersungut. Dia menolak untuk makan padahal sejak tadi perutnya berbunyi terus karena kelaparan. Ini tidak ada racunnya Mel. Lihat, aku tidak apa-apa kok. Aku membujuknya. Tidak, lebih baik aku kelaparan daripada harus memakan makanan yang telah diracuni Mawar. Aku tidak mau kejadian waktu itu terulang lagi. Melati tetap menolak. Bahkan dia kemudian beranjak pergi sepertinya dia masuk kamar. Aku kesal dengan Melati. Bisa-bisanya dia malah menahan lapar. Bagaimana juga nantinya, apa dia bisa melayaniku dengan keadaannya yang kelaparan itu? Entah kenapa aku tiba-tiba merasa jika malam ini pun aku akan zong lagi. Aku bersendawan setelah perutku terasa kenyang. Saat hendak membereskan sisa makananku, Melati tiba-tiba keluar. Dengan wajah kusut dan bibir monyong dia menggerutu. Laparnya keterlaluan, aku tidak mampu menahannya. Makanya kamu makan saja, ucapku. Iya, aku makan saja deh. Aku rasa kali ini Mawar berkata jujur. Dia tidak pernah mencampur makanan ini dengan racun. Melati merengut lalu duduk di depan makanan yang hendak aku bereskan tadi. Loh, kok makanannya tinggal segini? Mata Melati terbelalak saat melihat sisa makanan di depannya. Lah, aku pikir kamu beneran tidak mau ikut makan. Makanya lauknya hampir aku habiskan. Tapi tidak habis juga kok. Daging sapi dan lauk arsnya masih ada, ucapku sambil nyengir. Karena terlalu lapar dan juga karena Melati menolak untuk makan, akhirnya aku lahap hampir semua makanan yang dibawa Mawar. Aku pikir sayang bila makanannya tersisa banyak, karena aku rasa makanannya akan basi sampai esok harinya. Tapi ini cuma tulang-tulangnya saja, Kak. Melati berseru sambil mengangkat tulang sapi menggunakan tangannya. Nah, justru disitulah bagian enaknya, jawabku sekenanya. Enak bagaimana? Apa kakak pikir aku ini anjing yang doyan makan tulang? Melati membentak. Ya ampun Mel, kok kamu jadi marah begini sih? Bukankah tadi kamu yang menolak untuk makan? Itu sebabnya aku makan hampir habis semua ini. Aku memakannya karena aku tidak mau makanan yang diantar dengan susah payah ini menjadi mubazir, ucapku panjang lebar. Oh, kakak tidak mau makan makanan ini mubazir karena diantar Mawar dengan susah payah begitu? Begitu maksud ucapan kakak? Ucap Melati sambil mendelik. Aku melepas nafas kasar. Aku kesal dengan tingkah Melati yang sudah jelas-jelas dia yang menolak makan. Kini setelah makanannya hampir aku habiskan, dia malah marah-marah. Aku juga semakin kesal karena dia terus saja mengait-ngaitkannya semuanya dengan Mawar. Kenapa sih kamu selalu saja membawa-bawa nama Mawar? Seharusnya kamu berterima kasih karena Mawar mau mengantarkan kita makanan, ucapku akhirnya. Jadi kakak ingin aku tunduk pada istri kerempengmu itu? Jangan harap seperti itu. Semenjak Mawar kakak bawa untuk menjadi maduku, dia bukan lagi temanku. Dia sekarang musuh dan sainganku. Aku tidak sudi berbaikan, apalagi mengucap terima kasih padanya. Melati mengomel tidak jelas. Ucapannya tentang Mawar yang aku rasa berlebihan membuatku semakin kesal padanya. Aku heran dengan Melati. Sudah jelas-jelas dia yang salah karena menikung temannya, malah dia yang memuji teman yang dia tikung dengan teramat sangat. Terserah kamu saja Mel. Aku tidak mau berdebat lagi lah. Jika kamu tidak mau memakan makanan sisa ini, tahanlah laparmu sampai besok. Atau jika kamu mau makan dengan makanan yang lain, mintalah lagi pada ibu. Aku beranjak meninggalkan Melati. Aku merasa lelah, kekenyangan, mengantuk dan juga kesal. Saat ini yang sangat ingin aku lakukan hanyalah tidur. Entah kenapa pikiran mesumku tiba-tiba saja lenyap. Kakak mau kemana? Teriak Melati. Tidur, jawabku pendek. Lalu bagaimana denganku? Aku lapar dan ingin makan, serunya lagi. Makan saja apa yang ada lah, ucapku sambil membuka pintu kamar. Melati terus berteriak tapi aku tidak peduli. Begitu aku tiba di tepi ranjang, aku hempas tubuhku di kasur yang empuk. Dalam sekian detik aku pun telah terlelap. Aku terbangun dari tidur lelapku saat mendengar teriakan dan gedoran di jendela kamarku. Aku bangkit dan mengerjap saat kesadaranku pulih. Aku mendapatkan Melati masih tertidur pulas di dekatku. Ketika melihat Melati tidur pulas dengan dengkuran halus, pikiran mesumku kembali timbul.
Jika semalaman gagal, mengapa tidak mengeksekusinya sekarang ya? Gumamku dalam hati. Baru saja aku ulurkan tanganku dan merapatkan tubuhku pada tubuh Melati. Tiba-tiba daun jendela kembali digedor. Dadadadar. Run, cepat bangun, ini sudah jam 9. Cepat bangun, bantu temanmu membongkar tenda. Gedoran dan suara keras Paman Madun membuat niatku kandas. Aku kesal karena selalu saja ada pengganggu bila aku sedang ingin menyentuh istriku. Aku kesal dengan Paman Madun. Tidak bisakah dia membiarkan kami yang menjadi pengantin ini beristirahat, menikmati bulan madu kami? Apa Paman tidak salah lihat? Apa benar ini sudah sesiang ini? Tanyaku ala kadarnya. Bodoh, kamu anggap pamanmu ini buta huruf? Kamu anggap pamanmu ini buta hingga tidak bisa membaca dan melihat jam? Cepat keluar. Orang-orang sudah ramai bekerja, kamu malah enak-enakan masih tidur. Paman Madun terdengar marah. Iya Paman, iya, aku akan keluar. Akhirnya aku menyerah juga. Ya sudah, ajak istrimu sekalian. Hari ini orang akan membuat kue yang akan dibawa saat balas lampak naik nanti sore. Ya, jawabku lagi. Setelah suara Paman Madun tidak terdengar lagi, aku bangkit dengan lesu. Kemudian membangunkan Melati yang nampak sedang pulas-pulasnya. Ya, sebenarnya aku tidak enak untuk membangunkannya, tapi mau bagaimana lagi? Setelah aku berhasil membangunkan Melati, aku keluar kamar dan langsung menuju kamar mandi. Kali ini aku tidak mau kena olok lagi. Untuk itu aku mandi dan keramas sekalian agar orang-orang bermulut nyinyir itu tidak lagi memperolok diriku, mengatakan aku zong terus. Padahal kenyataannya ya memang begitu. Selesai mandi, aku keluar rumah dengan pakaian yang rapi serta rambut basah yang sengaja tidak aku keringkan dengan handuk. Aku biarkan saja air dari rambutku menetes membasahi bajuku agar semua orang bisa melihat dengan jelas. Wih, pantesan bangunnya kesiangan. Ternyata semalaman dia lembur. Baru saja aku sampai di setengah perjalanan, mulut nyinyir para lelaki yang sedang bekerja di halaman rumah ibuku mulai terbuka lebar. Hatiku nyeri mendengar suara orang-orang tiada akhlak itu. Bisa-bisanya dia mengataku lembur, padahal menyentuh ujung kuku Melati pun aku tidak pernah. Aku berjalan cepat menerobos kumpulan pria beraut mesum itu. Aku langsung saja masuk ke rumah ibuku tanpa menggubris nyinyiran mereka. Aku biarkan saja para bapak-bapak itu menggosipkan diriku. Paman, apa yang harus aku kerjakan? Begitu masuk rumah, aku langsung berseru memanggil Paman Madun dan menanyakan pekerjaan apa yang harus aku lakukan hingga dia begitu tega menggedor jendela kamarku. Kamu sudah bangun? Jawab Paman Madun sambil cengengesan. Ya tentu saja aku bangunlah. Bukankah Paman yang menggedor kami yang Ucapanku terputus saat melihat Mawar berdiri tepat menatapku. Mawar berdiri sekitar 4 meter dari tempatku. Mata Mawar tidak berkedip melihat wajahku. Aku bingung, mengapa Mawar menatapku seperti ini. Pengantin baru, rambutnya basah kuyup. Bi Ija menggodaku. Karena pandanganku masih melihat pada Mawar, aku menjadi tahu raut wajah Mawar semakin berubah sendu saat Bi Ija berucap menggodaku. Dan aku kemudian sadar jika yang ditatap Mawar adalah rambut basahku, bukan wajahku. Hatiku menjadi tidak menentu ketika aku melihat di sudut mata Mawar ada cairan yang merembes. Mawar membuang muka mengusap kasar wajahnya, lalu kembali fokus dengan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Ya Rob, ratapku dalam hati. Serapu inikah hati wanita yang dipoligami? Sesuatu yang aku anggap sepele justru membuat hatinya sedih. Mawar pasti sedih karena mengira aku memamerkan rambut basahku pasca malam pertamaku. Padahal sebenarnya aku belum berhasil melakukan apa-apa. Kenapa Melati tidak kamu ajak, Run? Tanya Bi Ija. Dia akan datang belakangan, jawabku sambil menunduk. Rasa hatiku telah berubah. Air mata Mawar telah mengubahnya menjadi sendu. Karena merasa tidak enak hati lagi, aku keluar dari ruangan dan menuju tempat bapak-bapak nyinyir tadi. Aku ikut membantu mereka membongkar tenda dan membereskan yang lainnya. Bapak-bapak bekerja sambil terus bercanda. Tak ada yang lain yang menjadi candaan mereka adalah diriku. Tapi karena hatiku sedang tidak keenak karena tangis Mawar tadi, aku biarkan saja mereka menggodaku sesuka hati mereka. Hari telah siang ketika pekerjaan kami telah selesai. Halaman rumahku telah bersih kembali seperti sedia kala. Bapak-bapak melepas lelah dan sebagian mencuci tangan karena kami akan makan siang. Nasi dan lauk pauk telah terhidang dan menanti kami sejak tadi. Arun, kenapa Melati belum datang juga?
Apa dia tidak mau membantu kami membuat kue? Baru saja aku duduk untuk melepas penat, Bi Ija kembali menanyaku tentang Melati. Jadi Melati belum datang? Aku balik bertanya, aku mengira Melati sudah datang sejak tadi. Belum, jawab Bi Ija. Biar aku telepon saja, ucapku kemudian. Aku mengambil HP di saku celana lalu menelpon Melati. Mel, kok kamu belum datang ke sini juga sih? Ucapku setelah panggilan tersambung. Sebentar lagi kak, aku ngantuk banget, jawab Melati. Aduh Mel, tidurnya nanti sajalah. Tidak enak loh sama orang. Sejak tadi orang-orang menanyakan kamu terus, ucapku. Iya 10 menit lagi, ucap Melati lalu panggilan dia putuskan. Aku membuang nafas kasar. Melati semakin sulit dikendalikan. Dia selalu berbuat sesuka hatinya. Ternyata sifatnya berbeda jauh dengan Mawar. Padahal mereka sahabat karib. Mawar begitu rajin dan tekun melakukan pekerjaan apapun. Sejak tadi aku tidak pernah melihatnya keluar. Dia masih sibuk membuat kue dengan yang lainnya. Padahal aku tahu hatinya sedang terluka. Melati bilang apa? Tanya Bi Ija yang masih berada di dekatku. Dia akan kesini sebentar lagi, jawabku. Ya sudah, Bibi masuk dulu. Kamu panggil semua bapak-bapak untuk makan siang, ucap Bi Ija lalu dia beranjak pergi. Dia masuk kembali ke tempat para wanita yang sedang membuat kue. Aku mengikuti perintah Bi Ija untuk memanggil semua yang bekerja bersamaku tadi. Mereka datang dan berkumpul untuk makan. Kami makan bareng dengan lahap. Pelecing kangkung yang menjadi lauk andalan kami terasa begitu nikmat. Hingga makan siang kami telah selesai, tak kuliah juga Melati datang ke kami. Aku tahu itu karena sambil makan aku terus memperhatikan jalan menuju rumah baruku. Dan Melati tidak pernah melintas di sana. Aku bergegas masuk ke rumah, aku mencari keberadaan Melati untuk memastikan apa dia benar-benar tidak datang atau mungkin luput dari penglihatanku. Dan ternyata sudah ada di dalam rumah. Begitu tubuhku memasuki rumah kembali aku mendapatkan pertanyaan. Kali ini dari ibuku. Ron, kok Melati belum kesini? Apa dia kurang sehat? Jika dia kurang sehat atau apa, antarkan dia makan. Mungkin dia malu untuk meminta, ucap ibuku. Dia baik-baik saja bu, biar aku panggil dia sekali lagi, ucapku sambil kembali mengeluarkan HP. Ada apa lagi sih kak? Aku mengantuk, biarkan aku tidur sebentar lagi, 10 menit lagi. Begitu panggilan dia terima, dia menggerutu dengan suara serak. Saat ketara jika dia memang sedang tidur. Tapi Mel, ucapku menggantung karena ibuku memberi isyarat agar aku tidak memaksanya. Shh, udah, biarkan saja, ucap ibuku. Ya sudah, bila kamu lapar datang saja ke sini, ucapku kemudian pada Melati. Ya, jawabku lalu panggilan pun diakhiri. Siang semakin terik, para wanita yang juga telah selesai membuat kue kini telah berberes. Mereka mencuci perabot dapur bersama-sama. Dan sampai saat ini Melati belum juga nampak. Setelah semua rapi dan bersih barulah dia datang dan langsung merengek pada aku untuk meminta makan. Kak, aku lapar, tolong ambilkan makanan. Aku malu mengambil sendiri, rengeknya padaku yang tengah duduk di teras rumah. Nasi dan lauk ada di meja itu Mel, kamu ambil sendiri aja lah, ucapku. Aku bersyukur bapak-bapak telah pulang, karena jika tidak mereka pasti memperolok diriku lagi. Aku malu kak, rengeknya semakin menjadi. Saat Melati tengah merengek, ibuku muncul dengan cepat. Dia menghampiri menantunya dan mengajaknya masuk untuk makan siang. Dengan malu-malu Melati masuk ke rumah mengikuti ibuku, dan aku pun ikut mengekor di belakang mereka. Ya ampun, kuenya banyak sekali, seru Melati begitu dia berada di dalam rumah. Iya, kuenya memang banyak, ucap Bi Ija. Melati masuk lebih dalam. Dia mengitari kue yang baru masak dan telah tertata dengan rapi. Dia tersenyum lebar melihat kue-kue enak yang telah dibuat dengan susah payah oleh Mawar dan juga yang lainnya. Apa kue-kue ini akan dibawa untuk balas selampak Nae nanti sore? Tanyanya kemudian. Iya, jawab ibuku. Oh, jika begitu aku mau memilih kue yang akan aku bawa untuk ke rumahku nanti, seru Melati kemudian. Aku mau yang ini, yang itu, ini, itu. Dia memilih dan menunjuk kue-kue yang terlihat paling enak. Bi Ija dan ibuku saling pandang melihat ulah Melati. Ibu-ibu yang lainnya yang kebetulan belum pulang juga bengong melihat Melati yang langsung memilih sendiri kue yang hendak dia bawa untuk keluarganya. Mel, bukankah kamu lapar? Sebaiknya kamu makan dulu,
pilih kuenya nanti saja, ucapku agar Melati menghentikan aksi memalukannya itu. Iya, aku makan dulu deh, ucapnya kemudian. Dia berbalik dan melangkah mendekati meja yang berisi nasi dan teman-temannya. Hebat ya dia. Dia yang baru datang dan tidak pernah membantu membuat kue, malah dia yang memilih duluan. Setelah Melati pergi, seorang ibu bergumam, iya ya, Mawar saja yang sejak tadi pagi kelelahan tidak pernah memilih satupun. Timpal ibu yang lainnya. Shh. Gumaman ibu-ibu terhenti karena Bi Ija memberi isyarat agar mereka diam. Tak terasa matahari telah memulai sedikit teduh. Para ibu-ibu yang tadi sempat pulang kini datang lagi. Kali ini mereka datang untuk mengemas kue-kue yang mereka buat agar mudah untuk dibawa nantinya. Bu, kue yang ini, itu dan itu akan dibawa ke rumahku, kemas yang bagus ya. Saat ibu-ibu sedang mengemas, Melati datang dan memilih kembali kue-kue itu. Ibu yang mengemas kue tertegun, yang lainnya juga ikut terdiam. Ibu-ibu yang tadi sudah mendengar Melati sebelumnya berbisik pada ibu yang lainnya, dan mulailah mereka kasak-kusuk. Saat mereka tengah kasak-kusuk, Mawar keluar dari kamarnya. Sepertinya sejak tadi dia berada di kamar. Tidak bisa dipilih seperti itu, nak. Kita harus membagi dengan adil, ucap Bi Ija yang ada pula di antara ibu-ibu. Adil bagaimana, Bi? Tanya Mawar sambil mendekati Bi Ija. Sepertinya tidak mendengar ucapan Melati barusan. Ini loh, War, Melati ingin memilih kue yang enak-enak saja untuk dibawa ke rumah ibunya, jawab Bi Ija. Oh, apa benar begitu? Raut wajah Mawar berubah. Dengan cepat dia menatap Melati dan beralih pula menatapku. Iya, War, jawab Bi Ija, sementara aku hanya menunduk. Tidak apa, Bi, biarkan saja, ucap Mawar kemudian. Aku mengangkat wajah, aku melirik Melati. Dia tersenyum lebar mendengar ucapan Mawar. Aku tidak habis pikir dengan Mawar. Mengapa menjadi sebodoh ini? Biarkan saja dia memilih mana yang dia suka, asalkan tidak memilih kue yang telah aku buat. Pisahkan kue-kue yang telah aku buat tadi, Bi. Bibi-bibi semua kan tahu bagaimana lelahnya tadi aku membuatnya. Tidak mungkin aku memberikan kue yang telah aku buat dengan susah payah pada orang yang enak-enakan tidur. Kembali Mawar berucap. Iya, nak, Bibi akan pisahkan. Bi Ija dan yang lainnya justru tersenyum mendengar ucapan Mawar. Dengan raut puas mereka memindahkan kue-kue buatan Mawar. Dan ternyata kue buatan Mawar adalah semua kue yang dipilih Melati. Itu kan kue-kue yang telah aku pilih, Melati berseru ketika semua kue yang telah dia pilih dipindahkan ke dekat Mawar. Jika kamu ingin kue-kue yang seperti ini, silakan buat sendiri. Bahan dan alatnya sudah tersedia kok, ucap Mawar sambil mencibir. Mana ada waktu, sebentar lagi asyar, dan kita berangkat setelah sholat, Melati menjawab ketus. Ya, siapa suruh sejak tadi enak-enakan tidur, Mawar menyambut dengan tidak kalah ketus pula. Sudah, jangan bertengkar terus, bentakku. Aku malu melihat kedua istriku saling sambut dengan ketus dan menjadi tontonan orang. Tapi kak, Mawar mengambil semua kue-kue yang aku pilih, Melati merengek. Aku mendengus kesal mendengar rengekan Melati. Selalu saja dia seperti itu, ingin menang sendiri dan sulit diperingati. Semakin lama tingkahnya semakin mengesalkan saja. Bukankah Mawar sudah bilang jika kue itu buatannya, lalu kenapa kamu protes sih? Ucapku sambil menatapnya tajam. Melati membelalakan matanya. Teruslah membela Mawar. Lama-lama aku muak bila begini terus, bentaknya kemudian dengan marah. Aku membela Mawar karena dia yang benar. Bukankah tadi berulang kali aku menelponmu menyuruhmu ke sini untuk membuat kue? Tapi apa jawabanmu? Ucapku dengan sedikit keras. Melati terdiam. Wajahnya memerah, bibirnya maju 10 cm. Selalu saja aku yang salah, ucapnya kemudian dengan nada basah. Sepertinya dia hendak menangis. Aku diam, tidak mau meneruskan perdebatan lagi. Bila diteruskan akan semakin ricuh keadaannya. Aku biarkan saja Melati dengan wajah cemburu dan sendunya itu. Jangan sedih, nak, kue-kue yang lain ini juga sama enaknya loh dengan buatan Mawar. Bi Ija berusaha menenangkan Melati. Kita bawa yang ini saja ya ke rumahmu, ucap Bi Ija lagi. Iya, Bi, jawab Melati dengan pelan. Itu sebabnya sejak tadi Bibi mencarimu agar kamu bisa memilih sendiri kue apa yang ingin kamu buat dan bawa untuk ibumu. Semua bahan sudah ada,
kamu hanya tinggal mengatakan kue ini atau itu, maka kami akan membantumu membuatnya. Karena kami tidak tahu kue apa yang kamu mau, jadilah kami membuat kue sesuai keinginan kami. Ya kan ibu-ibu? Bi Ija berucap panjang lebar. Iya benar, jawab ibu-ibu bersamaan. Ya sudah, aku bawa kue yang mana saja deh, asalkan rumahku yang didatangi lebih dulu. Melati setuju tapi memberikan syarat. Tidak bisa seperti itulah. Kali ini rumahkulah yang harus didatangi lebih dulu, bantah Mawar dengan cepat. Kamu sudah mengambil kue yang aku mau dan aku telah mengalah. Lalu mengapa kamu tidak bisa mengalah juga padaku dengan membiarkan rumahku yang lebih dulu didatangi? Melati membalas ketus. Cukup, sudah cukup aku bodoh dan mengalah. Bila kali ini keinginan Melati yang dituruti, maka biarlah aku pergi. Balas lampak naik ke rumah orang tuaku sendiri diri saja. Tapi jangan harap aku akan kembali ke rumah ini lagi. Ucapan Mawar membuat dadaku bergetar. Sepertinya dia sangat marah. Sejak tadi pagi dia terus cuek kepada aku. Apa mungkin ini imbas dari rambut basahku tadi pagi? Jika iya, ternyata keisenganku mendatangkan petaka. Jangan berkata seperti itu, War. Aku membentak cepat. Iya nak, tidak baik berkata seperti itu. Bi Ija ikut pula menegur Mawar. Bukankah selama ini kamu mengalah karena kemauanmu sendiri? Mengapa sekarang tiba-tiba nyolot dan bertingkah seolah kamu korban keegoisanku? Kamu mengalah karena memang sepantasnya itu yang kamu lakukan, karena kamu hanya istri kedua. Melati menyambut dengan nada meremehkan. Mel, jangan semakin memperkeruh keadaan. Aku membentak Melati. Kenapa sih? Aku terus yang kakak salahkan? Melati menyebut lagi. Jika begini terus lama-lama aku bisa menjadi gila. Belum apa-apa aku sudah kelelahan dan hampir kewalahan menghadapi kedua istriku. Ada apa lagi? Mengapa ribut-ribut lagi? Saat kami masih berdebat, ayah dan ibuku datang. Tentu mereka juga kesal dan malu karena melihat kami. Anak menantunya ribut terus. Dengan cepat Bi Ija menerangkan apa yang terjadi. Dan akhirnya ayahku berseru tegas. Kalian bertiga sudah sama-sama dewasa, seharusnya kalian malu bertengkar terus. Terutama kamu, Harun. Seharusnya kamu sebagai seorang suami harus bisa mengendalikan istri-istrimu. Harus tegas dan adil agar tidak terjadi pertengkaran lagi. Tidak ada suara baik Mawar maupun Melati, sama-sama diam menyimak petua ayahku. Aku pun begitu. Aku diam menunduk, tidak berani lagi mengangkat wajahku. Bila sudah begini tandanya ayahku benar-benar serius. Bila tidak diindahkan akan fatal akibatnya. Kalian jangan kekanak-kanakan. Jangan membuat perkara kecil menjadi masalah besar. Bila kemarin-kemarin Melati selalu didahulukan, mengapa untuk kali ini Mawar tidak boleh ke rumah orang tuanya lebih dulu? Bukankah dengan membiarkan Mawar lebih dulu ke rumahnya kali ini itu pertanda jika semuanya berjalan adil? Ucap ayahku lagi dan disetujui oleh semua orang. Melati diam. Sepertinya dia tidak berani membantah ucapan ayahku. Meski terlihat jelas wajahnya memerah marah dan kesal, tapi dia tidak berani menolak. Dan akhirnya keputusan pun dibuat. Selepas salat asyar nanti kami akan bersama-sama menuju rumah Mawar. Dan setelahnya akan menuju rumah Melati pula. Waktu asyar telah tiba. Kami sholat dan setelahnya bersiap berangkat. Tidak ada kendala apapun di acara kali ini. Baik di rumah Mawar maupun rumah Melati semuanya berjalan dengan lancar. Sampai kami pulang kembali pun semuanya aman. Tidak ada masalah apapun. Mel, sudah beberapa kali kita gagal. Kali ini kita harus berhasil. Setelah berada di rumah kembali, aku mulai memepet Melati yang sedang duduk di tepi ranjang. Melati yang sejak kepulangan tadi sudah terlihat murung, hanya menatapku sekilas tanpa mau menjawab ucapanku. Mel, kamu kok diam saja sih? Apa kamu masih marah dengan kejadian tadi siang? Tanyaku sambil memegang tangannya. Melati tetap diam, dia hanya melirikku saja. Ayolah Mel, jangan ngambek begini dong. Apa kamu tidak mau melakukan malam pertama kita yang sudah bertunda beberapa kali ini? Aku mulai merengek. Apapun alasannya kali ini harus berhasil. Aku tidak sudi zong terus. Aku juga mau kak. Akhirnya Melati menjawab juga. Aku sumringah lega mendengar jawabannya. Pikiran mesumku mulai mengembara liar kemana-mana. Jika begitu ayolah. Mengapa masih cemberut? Ucapku sambil merengkuh tubuh Melati. Melati melepas paksa rengkuhan tanganku, dia menolakku. Tidak bisa kak, aku sedang datang bulan. Ucapnya sambil berdiri. Apa? Datang bulan? Tanyaku bingung, aku tidak mengerti maksud Melati. Kita tidak bisa malam pertama kak. Aku datang bulan, aku haid. Melati membentak ketus.
Haid? Tanyaku dengan bibir mangap. Iya, jawab Melati dengan nada lemas. Berapa hari biasanya kamu? 1 minggu? Mendadak aku pusing. Aku lemas, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku jatuh tersungkur lalu kejang-kejang. Penyakit ayahku yang tidak pernah kambuh selama bertahun-tahun ternyata kambuh malam ini. Oke, kita beralih ke sudut pandang Mawar. Mel, tahu tidak sebulan lagi Harun akan pulang? Dengan ceria dan penuh sukacita aku menceritakan perihal rencana kepulangan kekasihku Harun pada Melati, sahabatku. Harun adalah warga kampung sebelah. Dia pemuda tampan dan anak tunggal. Sebenarnya bukan karena itu aku jatuh cinta padanya. Aku tertarik dan jatuh cinta padanya karena dia humoris dan juga santun. Dia sabar dan murah senyum. Hubunganku dengan Harun sudah berjalan beberapa tahun. Baik orang tuaku maupun orang tua Harun sudah sama-sama tahu dengan hubungan kami. Dan tentu saja mereka sangat setuju. Bukan hanya orang tua kami saja yang tahu dengan hubungan kami. Hampir semua warga kampungku juga tahu akan hal itu. Benarkah, War? Berarti kalian akan menikah dong? Ucap Melati tanpa menoleh. Dia tetap fokus pada layar HP di tangannya. Entah apa yang sedang dia lihat. Melati adalah sahabat karibku. Sejak kami masih kecil dulu rumah kami satu kampung, tapi tidak terlalu berdekatan. Aku dan Melati seperti saudara, kemana-mana selalu bersama. Bahkan Melati juga sering menginap di rumahku. Rumahku sudah seperti rumah kedua bagi Melati. Kapanpun dia ingin makan atau yang lainnya, dia akan mengambil sendiri tanpa rasa sungkan. Saking dekatnya hubungan kami. Aku belum tahu, Mel, karena selama ini Harun tidak pernah membahas soal itu. Ucapku karena memang begitulah kenyataannya. Semua orang juga tahu, War, jika Harun merantau itu untuk mencari modal menikahimu, ucap Melati. Kita lihat saja nanti, Mel. Semuanya akan jelas setelah Harun pulang, jawabku. Melati dan Harun juga saling kenal. Bahkan Melati sering ikut bicara dengan Harun saat kami sedang VC. Kadang ada rasa tidak enak di hati saat Melati bercanda berlebihan dengan Harun. Seringkali aku malah lebih banyak diam dan Melatilah yang lebih banyak bicara dengan Harun. Waktu berputar dengan cepat, hari-hari berlalu, silih berganti. Dan sebulan kemudian telah terlewati dengan cepat. Hari ini tepat di mana Harun akan pulang. Sejak pagi tadi hatiku sudah berdebar tidak karuan, menanti kedatangan Harun. Harun berjanji dia akan ke rumahku malam nanti, dan aku akan menunggu malam datang dengan hati yang tidak menentu. 2 tahun lamanya aku berpisah dengan Harun, dan malam nanti kami akan berjumpa lagi. Sejak pagi tadi aku juga sibuk membuat cemilan kesukaan Harun. Beberapa kali aku menelpon Melati untuk memintanya datang untuk membantuku membuat cemilan, tapi HP-nya tidak aktif. Bahkan sampai siang menjelang sore ini pun HP-nya masih tidak aktif juga. Aku heran dengan Melati. Tidak biasanya dia seperti ini. 2 minggu terakhir ini pun aku melihatnya seperti agak menjauh dariku. Aku berpikir apa dia berbuat begitu karena dia mengira aku akan cepat menikah. Mungkin dia kecewa karena aku akan pergi meninggalkannya. Malam kemudian tiba. Setelah selesai sholat isya, Harun benar-benar datang ke rumahku. Dia datang seorang diri dan membawa oleh-oleh berupa mukena untukku dan juga untuk ibuku. Karena Harun telah pergi lama dan baru pulang sekarang, kedatangannya disambut oleh orang tuaku maupun keluargaku yang lain, hingga kami tidak mendapat kesempatan bicara berdua. Tak apalah, pikirku. Masih ada waktu untuk kami bicara di hari yang lain, entah esok atau lusa, gumamku dalam hati. Karena malam sudah hampir larut, Harun pamit untuk pulang. Dengan berat hati karena masih rindu aku membiarkan dia pulang. Aku membujuk hati agar tidak larut dalam kecewa dengan bergumam bahwa besok pagi Harun pasti akan datang lagi untuk menemuiku. Kenyataannya hingga 3 hari dia pulang, dia tidak pernah datang lagi ke rumahku. Dia hanya menelpon dan mengirim SMS saja. Bila aku bertanya mengapa dia tidak datang, dia menjawab bahwa dia sedang sibuk. Begitu juga dengan Melati. Setelah kepulangan Harun semenit pun dia tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Hari keempat Harun kemudian datang. Dia datang dan duduk bersamaku hanya sebentar. Itu pun dengan raut wajah tidak tenang karena HP-nya terus saja berdering. Saat aku bertanya siapa yang menelponnya sesering itu, dia menjawab bahwa sepupunya lah yang menelpon. Setelah Harun tidak pernah datang lagi, dia tiba-tiba datang setelah seminggu kepulangannya.
Dia tiba-tiba datang dan mengajakku merarik. Tentu saja aku kaget karena dia mengajakku secara tiba-tiba. "Ayo War, kita merarik malam ini," ucapnya dengan raut gusar. "Kenapa buru-buru dan tanpa mengatakan padaku lebih dulu?" Ucapku heran, bingung, dan terkejut dengan tingkahnya. "Aku sengaja War, aku sengaja seperti ini. Aku ingin membuat kejutan padamu," ucapnya dengan senyum yang terlihat terpaksa. Entah mengapa aku merasa ada yang ganjil dengan sikap Harun. Seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sejak tadi dia terlihat resah. Atau apa mungkin hanya perasaanku saja saking terkejutnya dengan ajakannya yang tiba-tiba ini. "Benarkah seperti itu?" tanyaku kemudian. "Iya War, kita sudah pacaran bertahun-tahun. Jadi sudah saatnya lah kita menikah. Ayolah War, kita merarik malam ini. Ikutlah ke rumahku malam ini," Harun mendesak dan membujukku. "Baiklah," ucapku sambil menunduk malu. Sebenarnya tanpa didesak dan dibujuk pun aku sudah mau. Terlebih saat dia mengatakan jika dia sengaja mengajakku tiba-tiba seperti ini karena ingin membuat kejutan padaku. Aku justru merasa bangga. Akhirnya dengan mengendap-endap kami keluar rumah. Kemudian kami menaiki motor Harun yang sengaja dia parkir di luar halaman. Dan dengan cepat Harun melajukan kendaraannya. Begitu sampai di rumah Harun, aku mendapati rumahnya sudah ramai. Aku berpikir jika ucapan Harun memang benar adanya. Dia memang sengaja membuat kejutan untukku. Terbukti dengan sudah ramainya orang yang menyambut kedatanganku di rumahnya. "Mawar datang! Mawar datang!" Orang-orang berseru, tapi entah kenapa lebih banyak orang yang saling berbisik. Bahkan keluarga dekat Harun justru menatapku dengan tatapan sendu. "Nak Mawar." Ibu Harun datang dan menyambutku. Dia memelukku sambil terisak. Aku berpikir dia terisak karena Harun. "Akhirnya kamu menjadi menantuku juga War," ucap ibu Harun sambil melepas pelukannya. "Mari, masuklah," ucapnya kemudian. Iya Bu," jawabku kikuk. Aku memasuki rumah Harun dengan melewati begitu banyak tatapan mata yang memandangku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku grogi, resah, dan malu. Begitu tiba di dalam rumah aku terkejut karena aku mendapati orang yang sangat aku kenal telah duduk di karpet merah ruang tamu rumah Harun. Ternyata Melati sudah ada di dalam rumah Harun. "Mel, kamu kok sudah ada di sini?" tanyaku dengan heran. "Iya," Melati menjawab pendek. Kamu sengaja datang untukku kan Mel? Kamu benar-benar teman sejatiku." Sungguh aku sangat terharu dengan kebaikan Melati. Ternyata Melati juga sudah mempersiapkan semua ini untukku. Ternyata dia juga ikut andil dalam membuat kejutan ini. Sungguh aku sangat terharu. Semua orang menunduk mendengar ucapanku. Bahkan Melati membuang muka. Sementara Harun hanya memandangku tanpa mengucapkan sepatah kata. Aku bingung dengan reaksi semua orang. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Ada apa sih? Kenapa semuanya nampak aneh? Mel, ada apa sih? Kenapa kamu juga hanya diam, malah memalingkan muka? Aku bertanya bingung. Nak Mawar, mari ikutlah dengan ibu. Sebelum Melati menjawab, Ibu Harun mengajakku ke tempat lain. Aku yang masih penasaran dengan reaksi semua orang menolak halus ajakan calon mertuaku. Tunggu sebentar Bu, aku ingin bertanya pada Melati. Mengapa dia menjadi aneh seperti ini? Ucapku. Yang aneh itu kamu War, bentak Melati tiba-tiba. Aku yang aneh? Anehku di mana Mel? Kamu kenapa sih Mel? Ayolah, jangan bercanda seperti ini. Melati memang suka bercanda berlebihan. Aku yakin kali ini pun dia sengaja berbuat seperti ini. Dia hanya bercanda saja. Tapi jika Melati bercanda, mengapa semua orang terlihat tegang? Aku tidak bercanda. Kamu yang aneh karena telah tega merebut calon suamiku. Melati membentak lagi. Calon suami? Maksud kamu apa ya Mel? Aku masih belum mengerti dengan ucapan Melati. Dasar bebal, kamu sulit sekali mengerti. Aku di sini untuk merarik dengan Harun. Mengapa kamu juga datang merarik merebut calon suamiku? Aku merasa ucapan Melati tidak masuk akal. Aku menganggap dia hanya bercanda. Sudahlah Mel, jangan bercanda terus, tidak lucu tahu. Ucapku sambil menepuk pundaknya. Dia tidak bercanda nak.
Dia datang ke sini memang untuk merarik bersama Harun. Ibunya Harun menjawab ucapanku. Kali ini aku benar-benar terkejut. Aku tersentak hingga mundur beberapa langkah. Tidak mungkin ibunya Harun berbohong. Dia terlihat sangat serius. Bahkan Harun dan yang lainnya juga terlihat serius. Karena merasa ini bukan candaan lagi, aku berbalik menghadap Harun. Sebelum berucap, aku menatapnya dengan tajam. Dia yang ditatap tidak berani mengangkat wajahnya. Terlihat jelas jika apa yang dikatakan ibunya itu benar. Jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi? Aku bertanya lirih. Dadaku sudah terasa hendak meledak. Ucapan ibu benar. Bangsat, lelaki kurang ajar. Kalian berdua manusia licik. Sebelum Harun menyelesaikan kata-katanya, aku histeris dan meracau, memaki dia dan melatih. Sungguh ini seperti mimpi buruk. Bahkan aku berharap jika ini benar-benar mimpi. Tapi kenyataannya ini sebuah kebenaran. War, jangan mengamuk begini, War. Harun berusaha membujuk dan menenangkanku. Diam. Aku tidak sudi mendengar ucapanmu. Aku muak melihatmu. Sekarang juga antar aku pulang. Aku tidak sudi menikah denganmu. Aku mengamuk. Aku histeris hingga mengundang semua orang-orang yang tadinya berada di luar rumah berjejalingan masuk. Mungkin mereka ingin menontonku yang sedang mengamuk. Tidak, War, kamu tidak boleh pulang. Kita akan menikah, ucap Harun sambil berusaha memelukku. Tidak, aku tidak sudi dimadu seperti ini. Aku tidak sudi hidup bersama pengkhianat seperti kalian. Aku jijik melihat kalian. Aku berontak dari dekapan Harun. Mungkin karena amarah yang sudah menguasai diriku, dengan mudah aku melepaskan diri dari dekapan Harun. Bahkan Harun sampai terjengkang karena amukanku. Minggir, aku mau pulang. Aku membentak orang-orang yang berkerumun menghalangi jalan. Jangan, War, jangan pergi. Harun kembali menarik tanganku. Lepaskan aku, Run. Aku tidak bisa seperti ini. Biarkan aku pulang. Aku benar-benar tidak bisa menerima pengkhianatan kalian. Jijik rasanya melihat sahabat yang ternyata seorang pengkhianat. Aku melengking di depan wajah Harun. Ih, dasar pelakor. Siapa juga yang mau hidup bersama dan dimadu denganmu? Justru akulah yang jijik melihat teman bodoh sepertimu. Tiba-tiba Melati menyambut dengan ucapan nyelekit dan nada meremehkan. Aku mematung mendengar celotehan Melati. Dadaku panas membara mendengar ejekannya. Sahabat yang aku anggap seperti saudara kandung itu ternyata serigala berbulu domba. Asal kamu tahu ya, aku dan Kak Harun itu sudah pacaran lama. Kamulah yang dungu, tidak mengetahui semua itu. Dan asal kamu tahu juga, akulah yang lebih dicintai Kak Harun. Buktinya saat dia pulang kemarin, akulah yang lebih dahulu dia datangi. Dan setiap hari kami selalu jalan. Bahkan aku pula yang dia ajak merarik lebih dulu. Kamu kalah, War. Kamu kalah karena kamu memang dungu sejak dulu. Di hatiku seperti ada bara api mendengar ucapan Melati. Sebusuk itukah selama ini dirinya? Ternyata diam-diam dia menjalin cinta dengan kekasihku. Benar katanya, akulah yang dungu, yang tidak tahu menahu dengan hubungan mereka. Entah mengapa tiba-tiba timbul pikiran lain di hatiku. Tiba-tiba saja aku ingin mengikuti permainan yang mereka buat. Aku penasaran sebagian apakah dua pengkhianat itu setelah kami sama-sama berumah tangga nantinya. Timbul keinginanku di hatiku untuk melihat secara langsung bagaimana hubungan mereka ke depannya. Aku yang dungu ini juga ingin sekali membalas mereka dengan secuil kedunguan yang aku bisa. Jika begitu baiklah, aku tidak akan menyerah kalah. Mari sama-sama bertanding siapa yang lebih unggul. Apa aku yang dungu ini yang berhasil menguasai Harun, atau kamu yang licik itu yang akan berhasil menguasainya? Akhirnya aku menantang Melati. Hebat. Aku mendukung Mawar. Kamu pasti menang. Mawar pasti menang. Di luar dugaanku orang-orang berteriak mendukungku. Pelakor kok dibela. Melati mencibir sinis. Wajahnya memerah, sepertinya dia sangat marah, atau malu, atau mungkin kecewa karena ternyata aku tidak jadi pulang dan membatalkan pernikahanku dengan calon suaminya. Dasar gadis gila.
Dia yang merebut pacar temannya, malah dia yang mengatai temannya pelakor. Wanita aneh, iya emang dia. Orang-orang berbisik mencerca Melati. Kamu serius, War? Kamu serius untuk tetap tinggal di sini? Kamu serius mau menikah denganku? Di antara bisikan orang-orang, Harun berseru girang sambil memeluk ibunya. Ibu Harun pun tersenyum lebar melihat tingkah anaknya itu. Ibu Harun juga menatapku dengan raut lega. Iya, aku menjawab pendek. Melati menyingkir, dia memilih memasuki kamar yang ada di dekat ruang tamu tempat kami berkumpul. Mungkin dia malu karena menjadi gunjingan orang, atau mungkin dia kesal karena kini dia mendapat madu. Dengan menahan rasa yang tidak bisa aku gambarkan, aku duduk tenang di depan penghulu. Hari ini acara ijab kabulku dengan Harun, juga ijab kabul Melati pula. Meski hati panas membara, aku berusaha tetap tersenyum. Aku tidak ingin menampakkan sakit hatiku pada semua orang. Meski seluruh keluargaku tidak setuju, tapi aku tetap kekeh dengan keinginanku. Dan karena kekekuhanku, akhirnya keluargaku mengalah pula. Mereka setuju, bahkan mereka mendukungku, dan semua keinginanku mereka turuti. Setelah ijab kabul selesai dan malam mulai hadir, tibalah saatnya untuk kami bermalam pertama. Sebenarnya aku sudah mati rasa pada Harun. Cintaku padanya telah musnah, tapi aku sengaja membuat diriku seolah sangat butuh bermalam pertama dengan dia. Semua itu aku lakukan hanya untuk mengacaukan hubungannya dengan Melati. Malah aku telah menyiapkan obat pencaur untuk mereka, karena aku yakin kali ini pun Melati akan berbuat licik. Aku sepenuhnya yakin jika dia tidak mungkin sudi melihatku bermalam pertama terlebih dahulu dengan Harun. Dia akan rela melakukan apapun untuk mencegah agar Harun tidak bersama aku. Bahkan aku juga menghitung tanggal berapa Melati biasanya datang bulan. Itulah sebabnya aku membiarkannya mendapat giliran pertama, karena aku tahu esok atau lusa dia pasti mendapati haid. Tapi dugaanku kali ini meleset. Aku yang telah menyangka hatiku mati rasa pada Harun. Aku yang menyangka jika cintaku padanya telah musnah, menjadi nelangsa begitu aku menyaksikan rambut Harun basah. Hatiku sakit menerima kenyataan jika Harun dan Melati telah berhasil melewati malam pertama mereka. Tak terasa air mataku menetes. Aku sedih, malu, kecewa. Dadaku sakit. Aku cemburu. Aku mulai berpikir lain. Aku mulai menentukan sikap. Jika tidak bisa mengambil Harun, akan lebih baik menyingkir saja. Rasanya aku tidak sanggup hidup di madu seperti ini. Aku merasa tidak mampu meneruskan rumah tangga dengan poligami seperti ini. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang Harun. Kak Harun, bangun Kak. Aku tersadar ketika mendengar teriakan. Aku juga tersadar karena merasakan tubuhku diguncang kuat. Aku juga tersadar karena mencium bau menyengat. Dan begitu aku membuka mata, aku melihat Melati duduk berurai air mata di dekatku. Aku kenapa, Mel? Tanyaku sambil memegangi kepalaku yang terasa sangat pusing. Tadi kakak tiba-tiba ambruk dan pingsan, jawab Melati sambil menghapus air matanya. Sepertinya ayanku kambuh, keluhku. Ayan? Melati bertanya sambil membelalakan matanya. Iya Mel, bertahun-tahun lalu aku menderita ayan sudah sangat lama tidak kambuh. Malah kambuh malam ini. Aku menerangkan sambil mencoba bangkit. Ih, jadi kakak punya penyakit ayan ya? Mengapa kakak tidak mengatakan padaku sejak dulu? Melati terlihat ngeri mendengar aku punya penyakit ayan. Ayannya sudah sembuh Mel, jawabku. Sudah sembuh kok bisa kambuh lagi? Ujar Melati. Habis aku terlalu kaget Mel. Kamu kok tiba-tiba datang bulan segala sih? Sungutku. Ya mau bagaimana lagi? Melati pun ikut bersungut. Jika kakak sudah tidak apa-apa lagi, sebaiknya aku main FB sajalah, ucap Melati kemudian. Tanpa menunggu jawabanku, Melati mengambil HP-nya dan mulai sibuk dengan FB-nya. Tapi mendadak dia membanting HP-nya di atas kasur. Dia terlihat kesal. Dia menggerutu marah. Kurang ajar si kerempeng itu, gerutunya. Ada apa sih Mel? Aku bertanya bingung. Istrimu si kerempeng itu upload foto di FB, banyak sekali yang like dan komen. Semua yang komen memujinya setinggi langit. Norak. Upload foto apaan? Tanyaku sambil mengambil HP yang dia banting. Setelah HP di tanganku, aku mencari-cari foto yang dimaksud Melati. Aku tersenyum lebar ketika melihat foto yang dimaksud Melati.
Foto itu nampak diriku dengan busana pengantin. Terlihat sangat gagah. Di sebelahku Mawar dengan busana pengantinnya terlihat sangat cantik pula. Foto yang diupload Mawar adalah foto ketika kami bersanding di tandu pelaminan kami. Foto yang benar-benar indah menawan. Pantas saja like-nya ratusan dan komennya pun telah ratusan pula. Bahkan banyak pula yang membagi. Kakak senyum-senyum begitu karena suka dan kagum juga dengan si Mawar itu kan? Melati menghardikku. Tidak juga. Aku berbohong. Pembohong? Ketus Melati. Aku tidak bohong sayang. Kenapa kamu tidak mengupload foto kita juga sih? Aku sengaja mengalihkan pembicaraan agar Melati tidak semakin marah. Foto mana yang mau aku upload? Bukankah waktu itu riasanku seperti ondel-ondel? Apa kakak ingin aku menjadi bahan bulian lagi? Sentaknya. Pasti ada foto yang bagus sayang. Kamu cantik kok. Meski riasanmu sedikit salah, tapi wajah cantikmu tetap kelihatan. Rayuku. Melati sumringah mendengar pujianku. Benar juga ya. Jika begitu kita cari dulu foto yang paling bagus, ucapnya kemudian. Kami pun sibuk mencari-cari foto yang bagus. Tapi berpuluh-puluh foto yang tampak tak satu pun yang bagus menurutku. Riasan Melati yang terlalu menor membuat wajah di fotonya terlihat hancur. Kok nggak ada yang bagus sih? Rengutnya dia mulai kesal lagi. Cari lagi sayang, pasti ada kok. Aku memberi semangat. Saat kami tengah sibuk mencari foto yang bagus, HP Melati pun berbunyi. Siapa sih? Mengganggu saja. Ketus Melati walau begitu dia menerima pula panggilan. Yang menelponnya ternyata Irma, adik sepupunya. Ada apa sih Ir? Tanya Melati begitu panggilan tersambung. Kok mau-maunya kakak kalah sama si Mawar sih? Mawar upload foto dan mendapat begitu banyak like dan komen pujian. Mengapa kakak diam saja? Tidak mau ikut balas mengupload foto kakak bersama Kak Harun? Suara keras Irma masih bisa aku dengar walaupun speaker HP-nya tidak aktif. Kakak lagi nyari foto yang bagus, sungut Melati. Aduh, kakak mengapa harus sibuk mencari foto yang bagus sih? Edit saja foto yang ada. Edit secantik mungkin agar Mawar kalah sama kakak. Iya juga ya. Mengapa kakak bisa sedungu ini sih? Ya sudah, kakak mau edit foto dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Irma, Melati memutuskan sambungan telepon. Dengan lincahnya jari lentik Melati bermain di layar HP-nya. Tidak memerlukan waktu lama dia telah berhasil mengedit foto jeleknya menjadi cantik. Bagaimana kak? Cantik kan? Tanyanya sambil memperlihatkan foto yang sudah dia edit. Iya, sangat cantik. Ucapku apa adanya. Aku upload yang ini ya? Tanyanya lagi. Iya upload saja, jawabku. Aku biarkan Melati mengupload foto. Aku biarkan dia melakukannya sendiri tanpa aku melihat seperti apa dan disertai apa foto itu dia posting di FB dan di akun siapa dia mempostingnya. Setelah beberapa menit kemudian karena gerah aku permisi pada Melati untuk keluar kamar. Dan baru saja aku tiba dan duduk di ruang tengah, masuklah pesan di HP-ku. Ceraikan aku. Mataku terbelalak lebar membaca pesan yang dikirim oleh Mawar. Aku tidak mengerti mengapa Mawar tiba-tiba mengirim pesan seperti ini. Apa salahku? Ada apa War? Mengapa mengirim pesan seperti ini sih? Dengan cepat aku mengirim balasan. Bukankah kamu yang bilang jika cintamu hanya untuk Melati? Lalu apa gunanya aku menjadi istrimu? Kamu benar-benar lelaki munafik. Astagfirullah. Aku menepuk dada. Balasan dari Mawar benar-benar membuatku kaget. Sepanjang aku mengenalnya baru kali ini ia berbahasa kasar seperti itu. Aku terima darinya. Ya, aku mencoba untuk menerimanya. Kapan aku mengatakan itu, War? Jangan berlagak bodoh. Bukankah di status FB-mu mengatakan semua itu? Kamu sengaja mempermalukan aku kan? Kamu sengaja menikahiku hanya untuk dipermalukan. Apa dosaku selama ini padamu? Mengapa kamu tiba-tiba menjahatiku seperti ini? Lemah sudah persendianku. Memang aku yang salah, terlalu menuruti semua kemauan Melati. Bahkan FB-ku pun dikuasai olehnya. Aku tidak menyangka Melati akan berbuat senekat ini, memposting status di FB-ku tanpa sepengetahuanku. Dengan jari gemetar aku tekan aplikasi FB yang jarang aku buka ini. Dan benar saja, sudah puluhan pemberitahuan telah ada di sana. Bahkan di beranda teratasku terpampang statusku yang diposting Melati barusan. Cintaku padamu tak ada duanya. Walaupun istriku dua, tapi hati dan cintaku tetap satu. Dan hanya untukmu seorang, Melatiku.
Begitulah bunyi statusnya, dan status itu adalah pengiring 2 foto yang diupload Melati. 1 fotoku dengannya dan 1 foto Mawar bersamaku juga. Puluhan komentar telah masuk, bahkan Melatilah yang berkomentar paling atas. Aku mengerti sayang, kamu menikahi Mawar hanya karena rasa kasihan. Semoga secepatnya dia sadar jika keberadaannya hanya menjadi pengganggu bagi cinta kita. Berpuluh komentar hujatan kemudian membalas komentar Melati, tapi berpuluh komentar juga mendukung dan memuji Melati. Aku geram dan sakit hati dengan ulah Melati. Ternyata semakin lama perangai aslinya muncul juga. Ternyata Melati tidak sebaik yang aku kira. Wajar jika Mawar marah. Kali ini Melati sudah kelewatan. Dia berani memfitnahku dengan memposting status seperti itu. Aku merasa telah dipermainkan oleh Melati. Marwahku sebagai suami dia abaikan. Seharusnya dia lebih segan dan hormat pada aku, karena aku ini suaminya. Dengan kasar aku menghapus status itu. Dengan gerak cepat aku masuk kamar untuk menemui Melati. Melati perlu ditegasi agar tidak bertindak semaunya. Apa maksudmu membuat status seperti itu di akunku, Mel? Apa kamu sengaja ingin membuat keributan? Setelah tiba di kamar aku langsung membentak Melati. Melati yang sedang santai dengan HP-nya tersentak mendengar bentakanku. Dia bangun dari rebahannya dan mendekat pada aku. Mengapa tiba-tiba marah? Tanyanya tanpa raut bersalah. Katakan apa maksudmu membuat status seperti itu? Ucapku berang. Tidak ada. Aku hanya ingin membuatnya saja. Dia menjawab santai. Kurang ajar, geramku. Melati membuat aku benar-benar marah. Kenapa kakak harus marah? Bukankah kenyataannya memang begitu? Kamu kelewatan, Mel. Aku tidak menyangka kamu punya pikiran jahat seperti ini. Saat sedang berdebat dengan Melati, pintu depan rumahku digedor dan terdengar teriakan pula. Dar, Run, cepat ke rumah. Mawar ingin pergi. Mendengar seruan itu aku berbalik cepat. Aku berlari menuju ruang depan dan lekas membuka pintu. Wajah panik Bi Ija langsung terlihat begitu pintu terbuka. Cepat ke sana, Mawar sudah mengemasi pakaiannya, ucap Bi Ija. Tanpa menjawab aku berlari keluar rumah. Aku berlari kencang menuju rumah ibuku. Karena dekat aku pun sampai dengan cepat. Begitu aku sampai, ayah dan ibuku telah berkumpul di ruang tengah, sementara Mawar berada di tengah-tengah mereka. Jangan begini, nak. Kalian baru menikah beberapa hari, masa mau bercerai secepat ini sih? Ucap ibuku. Aku tidak tahan seperti ini terus, Bu. Aku tidak bisa, ucap Mawar dibarengi isak tangis. Lebih baik kami bercerai saja, ucapnya lagi. Tidak, aku tidak akan pernah menceraikanmu, War. Tidak akan pernah. Aku berseru sambil mendekati mereka. Jika kamu tidak mau menceraikan aku akan mengajukan gugatan cerai, seru Mawar. Hatiku sakit mendengar ucapan Mawar. Sekuat itukah keinginannya untuk bercerai denganku, hingga dia sampai ingin menggugat cerai? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jangan begini, War. Asal kamu tahu, aku tidak pernah membuat status seperti itu. Melatilah yang melakukannya, gumamku kemudian. Dia melakukannya atas suruhanmu, kan? Tidak, War, itu tidak benar. Melati melakukannya tanpa sepengetahuanku. Aku menjawab apa adanya. Mawar terdiam. Dia terlihat merenung. Meski begitu, aku rasa cintamu memang lebih besar pada Melati, dan semua itu membuatku tidak nyaman dan ingin menyerah saja, ucapnya kemudian. Tidak, War, tidak. Aku mohon jangan bicara seperti ini. Aku mencintaimu lebih dari apapun, War. Kaulah cinta sejatiku. Aku berseru cukup keras. Bohong. Jika aku cinta sejatimu, lalu mengapa Melati ada di rumahmu juga? Mengapa dia juga kau jadikan istri? Itu kesalahan, War. Aku salah dan meminta maaf. Maafkan aku, War. Jangan pernah pergi dari hidupku lagi, War. Hatiku sudah mantap dan kuat untuk pergi. Tolong ceraikan aku. Jangan, War. Jangan. Aku berucap lirih. Air mataku mengalir deras tanpa bisa aku bendung. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan berkata apa agar Mawar mau mendengarkanku lagi dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Aku bingung, panik, hingga tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk membujuknya. Ceraikan aku, sentak Mawar. Aku terperanjat. Mawar terlihat sungguh-sungguh. Dia menatapku berang seolah ingin menelanku bulat-bulat. Dengan dada berdegup kencang tidak karuan, akhirnya aku berucap pelan.
Aku tidak akan pernah menceraikanmu, War. Kamulah sebenarnya satu-satunya wanita yang ada di hatiku. Jujur, Melati ada karena kesalahan. Aku menyukainya hanya karena sementara. Itu pun karena dia yang genit menggoda aku. Aku tidak mungkin menukarmu dengan Melati. Jika diberi pilihan memilih antara dirimu dengan Melati, tentu aku akan langsung memilihmu. Laki-laki munafik, ucapan busukmu tidak bisa dipercaya. Jika menikahiku karena kesalahan, cepat ceraikan aku. Aku tersentak karena seruan kencang di belakangku. Begitu aku berbalik menengok, Melati telah berkacak pinggang di depan pintu ruang tengah. Sepertinya dia mendengar ucapanku, dan kini dia tentu sangat marah. Habislah diriku. Mel, sejak kapan kamu ada di sini? Tanyaku gagap. Sejak kau keluar, aku sudah mengikutimu. Melati berseru ketus. Jadi, ya, aku mendengar semua ucapan busukmu itu. Aku mundur beberapa langkah. Kepalaku mendadak pusing. Aku kelengar. Seperti ini kalau laki beristri dua. Salah bicara akan membuat keadaan menjadi fatal. Sungguh aku tidak menduga punya istri dua itu seribet ini. Apa yang kamu tunggu? Cepat, ceraikan aku, hardik Melati. Jangan seperti ini, Mel. Belum sebulan kita menikah. Mengapa secepat ini meminta cerai? Bahkan malam pertama pun belum sampai kita lakukan. Aku berucap lirih, tak tahu lagi harus berkata apa-apa. Aku tidak peduli dengan malam pertama atau malam 100. Sekarang juga ceraikan aku. Cerai, pokoknya cerai. Pertama cerai, kedua cerai, dan cerai seterusnya. Tidak. Aku tidak akan pernah menceraikan kalian. Aku tidak mau. Tolong. Aku tidak mau. Jawabku dengan nada lemah. Masa bodoh jika kamu tidak mau bilang cerai. Aku minggat saja dari rumahmu. Melati berseru sambil berbalik cepat. Dia melesat keluar rumah. Mel, jangan pergi. Aku bergerak cepat mengejar Melati. Melati berlari menuju rumah baruku. Aku yakin dia ke sana untuk mengambil pakaiannya. Dan setelah itu dia pasti akan pergi. Seperti yang telah dia katakan. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak ingin Melati pergi. Aku ingin mengejar Melati, membujuknya, merayunya agar hatinya tenang kembali. Melati sangat mudah dirayu. Aku yakin setelah dia akan menjadi tenang setelah mendengar rayuanku. Dengan cepat aku turun ke halaman. Tapi baru saja aku mengayun langkahku lebih jauh, terdengar teriakan di belakangku. Itu teriakan ibuku. Nak Mawar, jangan pergi. Langkahku terhenti mendadak. Aku berbalik cepat dan jantungku hampir dicopot ketika aku melihat Mawar telah turun pula di halaman sambil membawa tas besar. Aku baru tersadar jika Mawar juga berada di sekitarku, dan dialah yang lebih dulu meminta cerai. Aku bingung memutar kepala dan ke kiri dan ke kanan, menyusul Melati atau menghentikan Mawar. Susul saja istri tercintamu dan biarkan aku pergi. Jika tidak mau menceraikan aku sekarang, kita bertemu di pengadilan. Seruan Mawar membuatku tersentak, dan spontan aku berlari mengejarnya. Aku menarik tangannya dengan kuat. Saking kuatnya Mawar oleng. Aku berusaha menyambar tubuhnya, tapi aku yang kurang persiapan terbawa tubuh Mawar dan akhirnya kami jatuh bersama. Aku dan Mawar saling tatap, tapi kemudian Mawar membuang muka dan berontak untuk bangkit. Tapi aku tidak kehabisan akal. Justru dengan cara ini aku lebih mudah membujuk Mawar agar tidak jadi pergi. War, jangan pergi ya. Aku mohon. Aku memelas sambil memeluk tubuh Mawar. Sebelum Mawar menjawab terdengar lengkingan dari arah rumah baruku. Kurang ajar. Apa yang kalian lakukan di sana? Saat aku menoleh, aku melihat Melati berdiri tegak di depan pintu rumah baruku. Dia melihat diriku yang sedang berada di tanah sedang memeluk Mawar. Ya ampun. Ya Rob, hamba harus bagaimana? Dasar manusia tidak tahu malu. Bisa-bisanya kalian peluk-pelukan di halaman rumah. Teriakan Melati kembali terdengar. Aduh, bagaimana ini? Gumamku dalam hati. Kenapa? Kamu takut pada Melati? Tanya Mawar sambil menatapku dengan mata melotot. Tidak kok, jawabku gagap. Jika tidak, lalu kenapa ingin buru-buru bangkit? Tetaplah tidur di sini. Aku yang hendak bangun menjadi urung.
Mawar menahan tubuhku dengan sangat kuatnya. Aku benar-benar resah, gelisah juga dilema. Rasanya romantis tiduran di halaman seperti ini bersama Mawar. Tapi Melati akan semakin mengamuk bila aku tidak kunjung bangkit. Tapi War, malu dilihat orang. Lihat, ibu sama bapak saja malu melihat kita. Aku berucap sambil terus berusaha bangkit. Tapi Mawar tetap menahan. Diam, desis Mawar. Dan akhirnya aku menurut untuk diam. Kurang ajar kalian. Kalian sengaja memanas-manasi aku. Melati semakin histeris. Dia berteriak sambil berlari ke arah kami. War, ayolah bangun. Tidak enak bila begini terus. Aku memelas. Akan lebih baik tidak enak jika aku pergi, iya kan? Mawar mendelik. Aku pasrah. Apa yang akan terjadi maka terjadilah. Tapi lirih di dalam hati aku berdoa agar Allah yang Maha Kuasa memberi kemudahan dan jalan keluar dari masalahku ini. Bangun! Melati berdiri tegak di dekat tubuhku dan Mawar yang masih tidur di tanah. Aku pias, tapi aku melihat Mawar justru biasa-biasa saja. Dia cuek saja dengan teriakan Melati. Dengan santainya dia kemudian berucap, "Kenapa sih Mel? Ganggu kesenangan orang saja. Sana pergi. Bukankah kamu mau minggat? Kamu mempermainkan aku, War? Awas saja, akan aku balas. Ayo bangun. Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan Harun, karena masih giliranku." Dengan cepat Melati menyambut ucapan Mawar. Kemudian dia beri jongkok dan menarik-narik kaki Mawar. Mawar yang ditarik kakinya meronta-ronta. Dia menendang Melati tetapi tidak kena. "Jangan tarik Mel, lepaskan kakiku. Cepat bangun, cepat. Lepaskan, jangan tarik kakiku." Berontaknya Mawar membuat aku terbebas. Dengan gerak cepat aku bangkit. Ingin aku terbahak melihat ulah konyol kedua istriku. Tapi tentu saja aku tidak berani, karena mereka berdua akan semakin mengamuk bila melihat aku tertawa. "Sudah nak, sudah. Jangan begini terus, malu dilihat orang. Lihat, para tetangga keluar rumah menonton kalian tahu." Ibuku yang sejak tadi menjadi penonton berseru ketika satu persatu tetangga di kiri kanan rumah keluar menghampiri kami. "Ayo War, bangun, malu dilihat tetangga," ucapku pada Mawar. "Bagaimana aku bisa bangun? Melati menarik kakiku," pekik Mawar. "Mel, lepas Mel." Aku berseru pada Melati. Dan dengan kerasnya Melati melepas kaki Mawar. "Ah, sakit tahu. Awas saja." Mawar mengerang kesakitan. Dengan cepat dia berusaha bangkit kemudian. "Rasakan ini." Dia menginjak kaki Melati. "Aduh." Melati mengadu kesakitan. Melati hendak membalas Mawar lagi, tapi dengan cepat aku menahannya. Jangan Mel. Jangan tanah aku, biar aku balas kerempeng ini," hardik Melati. "Sudah Mel, sudah. Malu dilihat orang," ketusku. Melati beringsut marah, sementara Mawar menyeringai, mengejek Melati. Para tetangga yang semakin dekat mulai kepo menanyai kami. Ada juga yang hanya saling berbisik. Pasti kami yang mereka bisikan. "Apa kalian bertengkar?" tanya Pak Hakim, tetangga yang rumahnya paling dekat. "Tidak Pak, kami tidak bertengkar," jawabku. "Tidak bertengkar, lalu mengapa berteriak-teriak?" tanyanya lagi. Sebelum aku menjawab, Ibu Sanah berucap, "Makanya Run, menikah itu jangan serakah seperti ini. Istri satu saja belum tentu bahagia bersamamu. Ini malah mengambil dua istri sekaligus. Benar-benar serakah." "Iya tuh, yang wanita pula. Kok mau-maunya dinikahi berdua sekaligus begitu? Kalau tidak ada lelaki lain sajalah." Salma, tetanggaku yang janda kaya, ikut pula berkata dengan julidnya, "Jaga ucapanmu ya. Apa kamu tidak tahu ini semua yang namanya jodoh? Dasar Islam KTP." Melati membalas ketus. "Apa? Kamu berani mengatai aku, hah? Dasar perempuan tidak laku. Saking pingin lakunya pacar teman sendiri diembatnya. Pih, najis." Salma membalas garang. Jaga ucapanmu ya janda gatal. Justru karena aku terlalu laku, makanya aku berhasil merebut pacar sahabatku. Justru kamulah yang tidak laku, bertahun-tahun hidup menjanda. Memalukan." Melati berseru ketus. "Kurang ajar, kuremas mulut busukmu ya." Salma maju, dia ingin menyerang Melati, tapi dengan sigap ibu-ibu yang lain menahannya. Sudah, jangan diperpanjang. Dan mengapa kini kalian juga ikut bertengkar?" Ayahku berseru. "Harun, kendalikan istrimu.
bentak ayahku kemudian. Dan aku pun langsung menciut. Bibir Melati maju 10 cm. Dia pasti kesal karena mendapat teguran dari ayahku. Meski dia tidak ditegur secara langsung, tetap saja teguran itu mengena di hatinya. Biarlah beginilah agar kedepannya dia bisa menjaga lisannya, agar tidak terlalu mudah berucap kata yang menyakitkan hati orang lain. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.